Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini sesuai agenda kita bersama akan membuat sebuah tutorial live pembuatan disinfektan. Info per hari ini 374 pendaftar. Ya ini dari seluruh Indonesia. Jadi ini menggambarkan bagaimana aware-nya, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap mengenai COVID-19 ini, pencegahan ya, terutama di pencegahan. Perkenalkan, nama saya Khalaf Hibatullah selaku penjalan program di Lembaga Zakat Nurul Hayat, dan ini teman saya Arif Hidayatullah selaku program planner di lapangan. Saya lihat teman-teman santuy ya, ada yang rebahan, ada yang di warkop juga, ada di kantor, ada di mana-mana. Semoga dengan sambil melihat ini menambah wawasan dan juga tetap santuy menghadapi COVID-19. Karena dan tentu ya di rumah aja, jangan kemana-mana kalau nggak penting, di rumah aja. Boleh tes, kalau ada pertanyaan bisa di chat, atau suara saya masuk nggak ya teman-teman atau sahabat sekalian? Sambil menunggu operator ya, tes suara dulu biar nanti lancar kita saat penjelasan mengenai cara pembuatan disinfektan secara mandiri nanti bisa dilakukan teman-teman sekalian. Saya lanjut teman-teman sekalian. Hari ini kita sesuai agenda akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan disinfektan secara mandiri oleh teman-teman sendiri. Karena sampai hari Ahad kemarin, Nurul Hayat mendapatkan permohonan disinfektan sebanyak 440 titik atau lokasi. Itu seluruh Indonesia. Nah tentu ini tidak bisa kami akomodir semua, sehingga kita perlu membuat mandiri, terutama yang di rumah tangga ya, karena ini sebenarnya sesuatu yang sering dilakukan para ibu-ibu gitu, tapi memang mungkin ini bisa mungkin karena pemahaman yang atau info yang terlalu banyak sehingga membuat kita bingung, ini gimana sih caranya gitu. Nah ini kita nanti akan jelaskan. Oke, pertama-tama disinfektan ini atau disinfeksi, apa perbedaannya? Disinfeksi adalah caranya, kegiatannya, gitu ya. Disinfeksi adalah kegiatannya. Disinfektan adalah bahannya, begitu. Perbedaannya di sana. Jadi ada yang bilang, kadang ada yang salah penggunaan kata ini. Nah, disinfeksi caranya itu ada disinfeksi permukaan atau disinfeksi yang untuk lantai, dinding, meja, kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya yang adanya di permukaan. Ya, seperti ngepel itu juga sudah disinfeksi secara di permukaan begitu. Disinfeksi udara atau ruangan, sasaran ruangan terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme. Jadi itu biasanya dengan pengembunan begitu ya, pengembunan diuapkan begitu. Di disinfeksi permukaan lunak, ini seperti karpet, permadani, dan tirai. Disinfeksi pakaian ya, pakaian, handuk, dan linen. Nah, teman-teman sekalian, sebelum Anda membuat disinfektan, perhatikan dulu alat-alatnya. Jadi kalau kalian melihat teman-teman Nurul Hayat misalnya melakukan disinfektan atau disinfeksi di masjid dan sebagainya dengan pakaian yang sangat ketat begitu ya, sarung tangan, pakaian, helm, kacamata, masker, sepatu boot, dan sebagainya, itu salah satu bentuk kita menjaga diri sebenarnya. Tapi intinya adalah jangan sampai peralatan itu, yang penting adalah di kacamata, masker, sama sarung tangan. Karena apa? Karena itu nanti bahannya adalah bahan kimia. Kalau ini masuk melalui cairan di mata, di hidung, itu cukup bahaya. Begitu juga kalau tangan kita lecet kena cairan kimia, itu juga bahaya, sehingga perlu kita lindungi. Nah, di sini ada beberapa perlengkapan
seperti sepatu boot, ini bisa Anda ganti dengan sepatu biasa. Ini ada apa namanya masker N95. Saat ini harganya 150 per piece, yang biasanya 50 atau 45.000 per piece. Atau bisa diganti dengan masker bedah. Ini sekarang per box itu 240 per box. Per piece 9.000. Per piece 9.000. Ya, kemarin ada perusahaan tekstil itu menjual 10.000 kalau nggak salah. Tapi sekarang udah tutup ordernya. Terus kacamata bisa pakai helm, bisa ya. Helm apa? Full face itu juga bisa, lebih aman. Ini kacamata ya. Bisa pakai helm, bisa pakai topi. Yang penting terlindungi. Terus ini ada apa namanya? Glove. Sarung tangan. Ini biasanya kalau teman-teman beli alat pembersih toilet, biasanya dapat ya, gini ya. Itu mungkin disimpan atau apa masih ada, bisa dipakai atau beli. Terus di sini ada alat lain. Kalau permukaan lantai itu cukup dengan ember, dengan alat pel sudah selesai. Permukaan meja cukup dengan apa namanya lap seperti ini, dibasahin, dilap-lapin ke meja, sudah selesai. Perlengkapan elektronik juga bisa selesai. Tapi kalau ke permukaan agak tinggi, perlu alat penyemprot. Nah, alat penyemprot itu banyak banyak jenis. Ada yang seperti ini elektrik, dan juga ini seperti yang dipakai para petani biasanya. Ya, biasanya buat nyemprot apa namanya padinya, pakai alat seperti ini. Ada yang tukang cat biasanya pakai alat yang seperti itu baik menggunakan listrik. Ya. Nah, ini biasanya yang dipakai berkebun, yang punya peliharaan burung. Nah, pasti punya alat seperti ini. Jadi macam-macam, sesuaikan dengan kemampuan yang Anda punya atau teman-teman punya di rumah. Bisa juga dengan alat seperti ini juga bisa buat alat bantu. Tapi kan semakin luas permukaannya, semakin cukup melelahkan kalau hanya kecil seperti ini ya. Jadi sesuaikan. Jadi pakai ini juga sudah bisa, tinggal campurannya. Itu teman-teman perlengkapan yang dibutuhkan ya. Tentu harus perhatikan, harus alat pelindung dirinya harus siap untuk mata, mulut, hidung, tangan ya. Itu diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan disinfektan, membersihkan, tetapi ternyata kitanya kena kimianya, kan cukup bahaya. Nah, teman-teman, kegiatan disinfektan ini tidak bisa hanya cuma sekali, sehingga perlu kita dorong untuk teman-teman melakukan sendiri tiap harinya. Jadi dalam COVID-19 ini bentuknya adalah pencegahan, sehingga kita harus lakukan setiap hari. Apalagi lokasi-lokasi fasilitas umum yang di situ banyak orang berkunjung dari mana-mana, langsung seperti masjid ya, misalnya tempat ibadah gitu ya. Orang datang, keluar. Kita kan nggak tahu. Nah, begitu juga di rumah. Kalaupun rumah Anda sering kedatangan tamu, sering ya ini bentuk pencegahan kan ya. Karena ini virus ini lawan tugas kita bersama untuk menjaga agar Indonesia bebas COVID-19 begitu. Amin. Saat kita ingin melakukan kegiatan disinfektan ini, teman-teman jauhkan anak-anak. Ya, dijauhkan dari bahan-bahan ini sehingga sterilisasi dulu ruangan oleh anggota keluarga yang rentan, anak-anak, orang tua dan lain sebagainya. Ya, sebaiknya seperti itu untuk kebaikan bersama. Oke, tahap terakhir ini cara pengolahannya ya. Jadi teman-teman, bahan yang kita gunakan itu cukup familiar yang di lapangan ya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman sekalian. Bahan-bahan yang digunakan sangat familiar, bisa ditemui di semua toko, tapi jangan panik buying ya. Semua dibeli semua, terus terjadi penumpukan di rumah. Nggak perlu sampai seperti itu, karena bahannya cukup yang dibutuhkan cukup sedikit kok. Ini seperti ini.
Air kita pakai ini ya, jerigen ya. Jerigen ini 5 5 liter. liter. 5 liter. Terus maaf nyebut merek ya, karena kenapa harus nyebut merek? Karena yang familiar di teman-teman seperti apa gitu. Ini ada Wipol, terus ada Baiklin atau pemutih. Ya, jadi dua ini doang. Bahannya cuma dua ini. Ini familiar sekali di rumah-rumah ya, rumah tangga seperti itu ya. Sorry, saya pakai dulu. Suara saya jelas nggak ya? Oke, jadi kita campur. Jadi takarannya ya teman-teman ya. Wipolnya itu sekitar 39 mili. 1 banding 1 9. banding 5. Jadi semisal 39 mili untuk air 5 liter. Oke, ini jadi kita pakai alat takar. Kita pakai alat takar, ini 39 mili atau sekitar 2 tutupnya lah ya. Karena ini isi ulang ya. Kira-kira ini 2 tutup. Atau di belakangnya ini teman-teman, ini ada keterangannya. Jadi ada standarnya, berapa mili untuk berapa liter. Itu sudah ada jelas. Ya. Ini dicampurkan. Oke. Oke, ditambah Baiklinnya 30 mili. Kenapa kok pakai ini? Karena di dalamnya ada bahan namanya tuangkan. Dituang ya. Oke, kita tutup. Dikocok sejenak. Oke. Kita kocok. Ingat, ini tidak bisa dilakukan cuma sekali disinfektan ya, berkali-kali untuk rumah Anda atau tempat. Baru dimasukkan ke alat bantunya, alat penyemprotannya. Atau kalau ngepel ya ember aja, selesai sudah. Seperti ngepel biasa. Tapi hati-hati ya, karena bahan kimia, tangan, terus Tidak ada corongnya. pelan-pelan Pak. Karena nggak ada corong ini. Oke, sedikit aja buat contoh. Sip. Oke, selesai. Ya, cuman itu. Jadi sangat mudah dipraktekkan. Harapannya kita bisa melakukan mandiri karena tidak bisa harus menunggu. Ini sudah waktunya kita melakukan sendiri dengan mandiri. Bayangkan berapa ratus rumah, berapa ribuan jutaan rumah melakukan ini dengan mandiri. Itu sudah sangat membantu Indonesia untuk bebas dari COVID-19. Mungkin itu kita lanjut diskusi, karena kenapa kok kita pakai aplikasi interaktif ini, agar kita bisa komunikasi dengan interaktif, ada tanya jawab dan sebagainya. Nah, ini teman-teman juga bisa melihat video ini melalui akun YouTube Lasnas Nurul Hayat, nanti bisa diakses di sana. Tapi untuk kali ini kita bisa diskusi dulu, ada pertanyaan-pertanyaan apa yang dipertanyakan oleh teman-teman, silakan. Bisa tulis ya, ketikan di chat, di Zoom itu ada di bawah itu ada kanal chat, itu silakan tulis di situ, sudah ada formatnya, nama, kota, dan pertanyaan, sehingga nanti kita bantu carikan solusinya, mungkin gitu. Apa yang bisa kami jawab akan kita jawab langsung, kalaupun tidak bisa nanti kami cari informasinya dulu, nanti kita tulis di kolom YouTube Lasnas Nurul Hayat. Oke. Ada pertanyaan operator? Saya akan dibantu operator kami. Pertanyaan pertama, dari Mas Farid, selain merek Wipol apa yang direkomendasikan sebagai bahan disinfektan? Selain? Selain Wipol, Oh, ada merek lain nggak? kalau merek sangat banyak. Teman-teman nanti bisa akses beberapa hal ya. Superpol, Superpel, Wipol, SOS, Soclean, apa lagi? Dettol floor cleaner, Dettol antiseptic liquid. Banyak teman-teman.
seperti itu. Ada Backlin, Shocklin, pemutih. Mereknya beda ya. Backlin SC Johnson kalau produsennya. Shocklin PT Saya Utama atau apa ini tadi? Proclean, ada Proclean pakai KLEEN. Superpol, ada Wipol, ada SOS, ada Shocklin pembersih lantai, SOS pembersih lantai, Harpic, dan macam-macam. Jadi nggak hanya Wipol. Mungkin itu yang bisa. Ada lagi? Baiknya antara 5 ml atau 20 ml. Jadi perbandingannya 5 liter air itu dengan takaran tadi. 39. Jadi 39. Kalau teman-teman lihat di belakang, di botolnya ini, itu 3 botol tutup Shocklin pemutih ke dalam 2 liter. Nah, satu tutup ini tadi sekitar 5 milian. Jadi kalau 30 bisa untuk 5 liter begitu. Takarannya seperti itu. Jadi tinggal dibandingkannya seperti itu ya. 1:9 kira-kira gitu. Oke, ada yang lain? Ini ada yang tanya tentang sabun, boleh? Sabun, karena ini untuk permukaan barang ya. Kalau sabun tangan, oke, fine, enggak masalah. Tapi kalau untuk permukaan benda mati, itu kan kita tidak tahu mikrobanya atau jenis bakterinya. Jadi bahan kimia ini yang sangat memungkinkan untuk membasmi atau bentuk pencegahan kita. Oke, lanjut ya. Ini kalau pakai desinfektan yang buat di sawah boleh? Disinfektan untuk di sawah itu pembasmi hama ya. Kalau yang di sawah ya, itu cukup berbahaya sekali kalau itu mungkin, karena ini mematikan kalau yang di mana di sawah ya. Anjuran kami nggak pakai yang itu, yang bukan untuk yang di sawah, tapi pakai yang familiar aja, karena bahannya kita juga belum tahu. Cukup sepengetahuan kami cukup lebih tajam gitu, kan, sampai membunuh hama. Oke, lanjut ya. Kalau habis disemprot di korden kan kordennya basah, apa nggak bahaya? Oke, bahan-bahan untuk sifatnya pakaian, korden dan sebagainya itu sebaiknya dicuci, ya, dicuci, tidak hanya disemprot tapi dicuci. Bahkan kemarin ada rekan-rekan kita yang dia memberlakukan, rekan kita Jakarta ya, dia memberlakukan di rumah aja, tetapi saat dia belanja, saat dia keluar, itu pulang langsung disemprot disinfektan, bajunya dicuci, orangnya mandi, tidak bersentuhan dengan siapa-siapa di rumah, begitu dia sampai memberlakukan untuk keluarganya sendiri seperti itu. Bentuk dari pencegahan dia melawan atau cegah COVID-19 ini. Jadi ini cukup keras atau tegas gitu ya. Jadi kalaupun pakaian dan sebagainya, harapannya dicuci, bukan hanya disemprot. Mungkin itu. Terus lanjut, kalau kena mabuk, Ulang, Mbak. makanan disemprot pakai desinfektan boleh? Jangan, karena akan membunuh diri. Itu akan bunuh diri namanya. Sebaiknya jangan ya, karena ini untuk barang yang benda mati. Oke. Kalaupun nyemprot ke piring, ke alat makan, sebaiknya dicuci lagi. Ya, ini adalah untuk benda mati. Jadi kalau mau nyemprot, sehingga punya ini tempat masing-masing lah. Kalau piring, sendok, memang ada sabunnya sendiri ya. Kalau benda-benda mati, permukaan-permukaan, lantai, tembok, lemari, itu bisa dengan alat ini. Nah, kalau lemari bisa dilap pakai kain, disemprot begini, disemprot ya, atau langsung dilapin ke permukaan itunya. Alat kerja, laptop. Alat kerja, laptop, apalagi mouse, meja, kursi dan sebagainya. Jadi jangan buat makanan ya. Itu malah membuat kita semakin lebih bahaya daripada COVID itu nanti. Mungkin itu. Nanti pertanyaan itu gimana? Oke. Apakah
apakah aman disemprotkan ke pakaian dan meja makan? Hampir sama yang tadi. Sama seperti yang tadi. Kalau di meja makan, asal tidak ada tempat piring, makanannya dan sebagainya, aman. Mejanya ya. Tapi kalau ada ya sebaiknya Pakai lap tadi. pakai lap membersihkannya. Tapi kalau ada makanan, sebenarnya singkirkan dulu makanan, piring dan sebagainya, baru dibersihkan. Lalu untuk pakaian sebaiknya dicuci, karena ini ada baiklin, bahannya ada baiklin, ada pemutih, sehingga takutnya luntur, rusak pakaiannya ya. Sebaiknya kalau pakaian tetap dicuci, seperti itu. Next. Lanjut, kalau sudah disemprot yang sisa itu airnya, pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan silahkan di chat ya, karena pesertanya cukup banyak sehingga kalau mendengarkan satu persatu cukup sulit. Lebih baik di chat. Lanjut, untuk di ruangan kalau sudah disemprot harus didiamkan dulu sampai berapa jam biar anak-anak boleh masuk. Oke, berapa lama pasca semprot baru anak-anak boleh masuk ruangan? Paling ideal adalah 30 menit. Oke, 30 menit. Jadi kalaupun nyemprot, pasca disemprot semuanya, kita diamkan dulu 30 menit. Pasca itu baru anak-anak masuk. Kalau masih basah dikeringkan, Pak. Nah, kalau masih basah, silakan dikeringkan. Pak, rumah saya kecil, RSSS, karena cuman satu ruangan gitu. Ya, selesaikan dulu satu ruangan itu, di luar dulu 30 menit baru masuk, begitu. Tapi kalau ruangannya banyak, ya masuk dulu satu ruangan, keluarganya, tempat lain disemprot, 30 menit baru keluar. Mungkin seperti itu. Baru ruangan yang tempat tadi anak-anak mau masuk, disemprot, baru selesai sudah. Menambahkan, Oke. mungkin yang lebih urgent itu yang sering dipegang oleh tangan, kayak daun pintu, terus anak tangga, tempat pegangannya itu yang biasanya kita semprot dulu. Jadi tempat yang paling Sering urgent dipegang. untuk disemprot adalah tempat-tempat yang dimana itu sering dipegang. Daun pintu, kalau rumahnya ada tangganya, berarti pegangan tangga itu, HP, apalagi mouse, kursi, tempat-tempat seperti itu yang sekiranya sering tangan kita ini menyentuh gitu, kira-kira begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aman nggak buat binatang? Sebaiknya jangan. Kita nggak mau coba-coba ya. Dipindahkan dulu aja. Kita nggak mau coba-coba. Aman nggak buat hewan? Pertanyaan seperti itu. Saran, jangan coba-coba. Kasihan hewannya. Sebaiknya hewannya dimandikan aja pakai sabun, selesai sudah. Sama seperti kita cuci tangan ya. Atau dipindahkan dulu. Atau dipindahkan dulu hewannya, baru kita semprot. Seperti itu. Next. Pak, kalau saya nyemprot satu kotak itu, terus ternyata rumahnya itu sudah disemprot, ada sisanya itu bisa disimpan berapa lama? Biar Oke. bisa dipakai lagi. Oke. Atau harus habis? Pertanyaannya, kalau kita buat satu kotak ini cairan, terus kita semprotkan, terus ada sisa, itu cukup berapa lama gitu? Saran biar nggak terlalu mubadir, itu sebaiknya sesuaikan kebutuhan. Buatlah 5 liter dulu, kalau kurang baru nambah, seperti itu. Kalaupun ada sisa, itu saran tidak lebih dari 1 hari. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Tidak lebih 1 hari. Kita tidak tahu Batas ini. batas maksimal berapa. Tapi untuk jaga-jaga, saran dari yang di sini dan lain sebagainya, itu tidak boleh cukup lama-lama, sehingga 1 kali 24 jam mungkin sudah paling maksi. Tapi sebaiknya sesuaikan dulu kebutuhan. Bikinlah 1 ember kah, 5 liter atau 1 jerigen dulu, baru kita habis baru ngisi lagi, mungkin seperti itu. Jadi nggak usah langsung terlalu banyak. Toh kita nggak bikin tidak butuh besar-besar. Kalau di rumah kan ya cukup lah, 5 liter insya Allah cukup lah. Lanjut, berapa jam sekali disemprot atau berapa hari sekali disemprot? Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali sehari atau berapa jam sekali disemprot?
Gimana Pak Arif? Lihat kondisi gedungnya. Kalau umpamanya masjid itu alangkah baiknya satu jam sebelum sholat itu kita semprot. Jadi kalau di masjid itu paling maksimal itu 5 kali dalam 1 hari semprot sebelum melakukan aktivitas ibadah. Kalau rumah? Kalau rumah mungkin 1 kali cukup, mungkin 1 kali 1 hari gitu ya? Iya, 1 hari. Jadi itu, kalau rumah 1 kali sehari cukup. Kalau fasilitas umum, tempat ibadah mungkin ya menyesuaikan bagaimana volume orang masuk keluarnya ya. Kalau seperti masjid itu berarti hampir 5 kali orang keluar masuk masjid itu perlu 5 kali berarti melakukan penyemprotan gitu. Atau maghrib isya-nya jadi 1 di Ya. jadi 4 kali. Mepet. Lanjut, aman untuk disemprot ke kasur. Aman disemprot ke kasur. Kalau kasur sebaiknya kita spraynya dicuci ya, kembali lagi spraynya dicuci. Tapi kalau pakai yang alat basah seperti itu, lunak, kropos dan sebagainya, itu sebaiknya memang kalau kasur insya Allah aman. Tapi spraynya jangan ya, spraynya tetap kita cuci. Karena spray itu yang nih, tetap 30 menit setelah semprot baru kita bisa aktivitas. Next. Itu sepatunya juga dipakai nggak waktu nyemprot atau cuma sebagai aksesoris saat sekarang? Oh ini Pertanyaan yang luar biasa. pertanyaan selanjutnya, sepatu itu dipakai nggak untuk nyemprot atau aksesoris untuk sekarang? Ini biasa kita pakai saat nyemprot kita pakai. Karena apa? Kita nggak mau kaki kita cedera karena kena bahan kimia. Apalagi pas lecet gitu ya. Apalagi kakinya cantengan terus nggak pakai terus kena semprotan ini, tambah bahaya itu. Dia cepet kering tapi nggak tahu tambah kering apa tambah sakit. Jadi ini bukan aksesoris doang, ini kita pakai. Cuman kan teman-teman mungkin ada yang nggak punya, ada yang mungkin sulit nyarinya, pakai sepatu biasa nggak apa-apa. Kalau nggak pakai pun, misalnya kalau pas di lantai 2 kita naik turun tangga itu licin. Oke, ya Takutnya benar. malah jatuh nanti. Karena kita semprot kan basah tuh lantainya. Nah kita takutnya kepleset dan sebagainya, atau kaki sakit, terus kena cairan itu cukup bahaya juga. Sehingga alat pelindung dirinya adalah menutup kaki itu. Salah satunya dengan sepatu. Lanjut ya. Oke, next. Untuk alat elektronik gimana cara nyemprotnya? Yang pakai alat tadi. Yang sering dipakai komputer, laptop, TV. Alat elektronik yang pasti jangan masukkan mesin cuci, tambah rusak gitu ya. Kalau masukkan mesin cuci bukannya memperbaiki tambah menghabiskan ongkos. Jadi teman-teman seperti ini, kain ini alkohol. Jadi alkohol disemprotkan baru dilap ke monitor, ke keyboard, ke apa lagi ya, elektronik CPU, HP. Ya, itu sudah cukup membantu untuk disinfektan alat elektronik, TV, DVD dan sebagainya. Oke, next. Pak, untuk disemprot desinfektan apa efektif untuk dipakaikan ke paket all-shop yang baru nyampe? Ada yang bilang itu harus dijemur dulu 30 menit biar bebas COVID. Bentuk pencegahan, kembali lagi, ini bentuk pencegahan. Saya tidak bilang bahwa apa paket-paket itu akan membawa COVID-19 atau enggak, saya nggak bilang. Karena teman-teman tinggal Google search, situ banyak artikel-artikel yang membicarakan itu. Tapi sebagai bentuk pencegahan Anda, kalau beli all shop dan sebagainya, sekiranya itu bentuk pencegahan dari Anda, silahkan. Bisa dengan cara yang tadi, dengan cara yang pembersihan alat elektronik, ya, dengan kain, dilap, dan sebagainya. Saya kembalikan ke Anda. Tapi pastikan Anda melihat juga artikel-artikel mengenai apakah COVID-19 itu menempel di barang atau di apa, itu silahkan ya. Next. Jika tidak punya masker, apakah aman menggunakan kain untuk melindungi diri saat nyemprot? Jika tidak punya masker, apakah aman melindungi diri dengan kain? Cukup aman juga, ini kan juga sama. Oke.
cukup aman. Cukup aman. Hampir sama bahannya ya. Cukup aman. Next. Disemprotkan di luar mobil kayak bagian luarnya itu boleh nggak? Bisa nggak? Kalau semprot ke bagian luar mobil, boleh nggak? Aman nggak? Nggak warna mobil. Merusak warna mobil nggak? Aman. Teman-teman kemarin sudah semprot. Kita juga melakukan dan alhamdulillah catnya nggak berubah, nggak luntur, insya Allah aman. Next. Ya. Pak, kalau saya ke ATM ambil uang terus disemprot dulu, itu ampuh nggak ya sebelum saya pakai ATM? Pakai hand sanitizer Oke. aja cukup kayaknya Pak ya. Jadi teman-teman, uangnya nggak perlu dicuci. Kemarin ada video kan, uangnya dicuci, digosok-gosok gitu kan. Jadi yang penting adalah tangannya. Oke ya, tangan, bukan uangnya. Kalaupun teman-teman habis megang uang, ini tadi ada pertanyaan. Kalau kita dari ATM, terus pegang ATM, ambil uang, apakah perlu kita cuci dan lain sebagainya? Cara pencegahannya bagaimana? Cukup tangannya dicegah agar habis megang apa dan sebagainya, habis keluar, silahkan semprot Hand sanitizer. hand sanitizer pribadi, jadi harus disiapkan di rumah ya, seperti itu. Tangannya bukan uangnya, eman uangnya, kalau uangnya buat saya aja, tapi kalau tangannya silahkan dibersihkan mandiri. Oke. Ada yang lain? Kalau nyemprot desinfektan itu kan baunya menyengat ya, berbahaya nggak ya? Soalnya mengganggu pernapasan. Mohon diulangi. Kalau nyemprot desinfektan itu kan aromanya menyengat, itu aman nggak untuk pernapasan? Soalnya kadang kan sampai Oke, makanya kita perlu alat pelindung diri teman-teman, masker. Insya Allah dengan kita sudah melindungi diri dengan alat pelindung diri, insya Allah efeknya tidak akan menimbulkan efek, kira-kira begitu. Makanya kita perlu, saya bilang tadi di awal, kita harus persiapkan untuk diri kita sendiri, berlindung diri dulu sebelum kita mempraktekkan disinfektan di rumah masing-masing. Termasuk Seperti itu. keluarga yang lain mungkin yang nggak ikut nyemprot juga pakai, nggak masalah. Termasuk keluarga yang ada di rumah itu yang ikut menyemprot, itu pakai masker juga enggak masalah begitu. lanjut ya. Pak, ini kan Baiklin sama Wipol udah mulai habis. Gimana? Kalau mau desinfeksi pakai air dan deterjen saja bisa nggak? Takarannya berapa kalau bisa? Oke. Apa itu Mbak? Kalau di lapangan ternyata Wipol, Baiklin sudah mulai berkurang dan sebagainya, ada alternatif yang lain seperti Soklin, alat-alat kebersihan lantai lah, kira-kira gitu, Harpic dan sebagainya, itu bisa digunakan. Tapi seperti yang saya bilang, jangan sampai teman-teman menjadi panik, tetap tenang. Kalaupun barang di lapangan masih ada, itu jangan diborong semua, kasihan saudara kita yang lain yang membutuhkan juga, sehingga kita beli sesuai kebutuhan saja. Satu tempat ini, Sesuai dengan ada di takaran. satu tempat ini itu bisa berkali-kali buat kita melakukan desinfektan. Soklin juga gitu. Jadi satu botol itu juga bisa berkali-kali. Karena kebutuhan kita cuma sekitar 20-30 mili per satu kali, 5 liter. Nah, 5 liter ini kan bisa satu rumah. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi alternatif bahan lainnya itu bisa gunakan alat atau pembersih lantai lainnya yang banyak di pasaran. Tidak harus Wipol, tidak harus Baiklin. Ini saya contohkan apa yang kami gunakan selama ini dan barangnya masih ready sampai sekarang. Seperti itu. Next. Udah, lainnya semua sama, jadi pertanyaan sama berbeda, bisa nanti Oke, teman-teman terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga harapannya teman-teman praktekkan di rumah sehingga kita bersama-sama menjadikan Indonesia bebas COVID-19. Amin. Kita bersama-sama cegah COVID-19 ini terus berkembang di Indonesia. Kita cegah, ya. terakhir ada program semprot sekolah ya. Semprot sekolah. Nah, video ini harapannya
sekolah, masjid, rumah tangga, dan lain sebagainya melakukan disinfektan secara mandiri, karena tentu tidak bisa kita menunggu pihak-pihak lain untuk hadir di rumah Anda, untuk hadir di masjid, untuk hadir tempat ibadah, untuk hadir di sekolah melakukan disinfektan. Terlalu lama, tapi virus ini terus berkembang kalau tidak kita lakukan mandiri. Harapannya dengan video tutorial ini secara live bisa dilihat di YouTube, bisa dilakukan secara mandiri oleh saudara-saudara sekalian. Seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Saya lihat ada yang dari Flores, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi juga ada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.